Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa nafa'at bihi wa bi'indadihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah takdirkan kita semua hadir kembali dalam kajian atau majlis rutin kita. InsyaAllah malam hari ini di minggu kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Pertemuan lalu kita telah memasuki babus sunai, bab yang akan mengetengahkan beberapa di antara hadis ataupun perkataan daripada para sahabat yang sifatnya dua. Babus sunai, jadi terjemah disebutkan dua. Beberapa di antaranya dari bab ini telah kita baca sampai kalau tidak salah pada hadis Nabi yang berbunyi wa khaslatan la syai'a akhbas ay anjasu minhuma asyirku billah wa turru bil muslimin. Kemarin sampai di situ ya. Halaman 9. Kemarin sampai di situ. Kita akan lanjutkan, terakhir itu halaman 8 berarti. Kita akan lanjutkan ke halaman 9. Penjelasan dari beliau, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khaslatain at-ta'zimu lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqihi. Pada dasarnya seluruh bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu bermuara kepada dua hal. Seluruh perintah Allah kan banyak. Salat, zakat, haji yang kita sebut dengan kewajiban itu bagian di antara perintah-perintah Allah. Nah, dikatakan seluruh perintah Allah itu kembalinya atau muaranya kembali kepada dua hal. Apa itu? Yang pertama, at-ta'zimu lillahi ta'ala. Yang pertama adalah mengagungkan atau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasyafaqatu li khalqihi, yaitu menyayangi, mengasihi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perintah Allah itu kembalinya kepada dua ini, atau boleh kita katakan tujuannya kembali kepada dua ini. Semua kewajiban, semua perintah kewajiban kembali dua ini. Pertama, mengagungkan Allah. Yang kedua, berkasih sayang atau menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Beliau katakan di sini qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk salat. Kemudian setelahnya Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan atau menunaikan zakat.
Sebagaimana firman Allah, aqimus salata wa atuz zakat. Ayat ini yang itu adalah perintah. Perintah pertama kata Allah, dirikanlah salat. Kalau kita tanya apa hikmah, guna, manfaat atau tujuan mendirikan salat, yang itu merupakan perintah Allah, tidak lain dan bukan itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah. Ketika kita beribadah dalam hal ini adalah salat, berarti kita sedang mengagungkan Allah. Perintah yang kedua setelah mengagungkan Allah, apa itu? Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Nah, tunaikan zakat ini bagian daripada asyafaqah li khalqillah, bentuk daripada rasa kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat walaupun perintah Allah, tapi manfaat dari zakat itu kembali kepada makhluk Allah. Lah, bentuk kasih sayang kita kepada makhluk Allah dalam hal ini adalah manusia, yaitu memberikan apa yang mereka butuhkan. Walaupun konteksnya dalam hal ini adalah perintah zakat, tapi manfaat dari zakat itu orang sudah tahu. Apa? Membantu orang. Lah, membantu orang itu adalah bagian daripada rasa kasih sayang kita kepada makhluk Allah. Nah, ini kalau bahasa orang dulu biasanya diterjemahkan begini. Hubungan kita itu ada dua. Ada hubungan dengan Allah, hubungan kepada makhluk Allah, manusia. Kan begitu. Nah, ini kalau dalam bahasa di sini dikatakan bahwa seluruh perintah Allah, kata beliau, kembali bermuara pada dua hal. Jadi apapun dari perintah Allah yang kita lakukan mesti kembali kepada dua hal itu. Dan beliau mencontohkan dan mencatut satu ayat. Ayat di mana Allah memerintahkan bagi kita untuk melaksanakan salat, kemudian memerintahkan juga bagi kita untuk menunaikan zakat. Melaksanakan salat bagian di antara pengagungan kepada Allah, sementara menunaikan zakat bagian di antara asyafaqah atau bentuk kasih sayang kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini harusnya kita yang memiliki kewajiban zakat hendaknya menunaikan zakat pertama tepat pada waktunya, artinya sesuai dengan tuntutan daripada zakat. Kenapa? Karena dari perintah zakat itu bagian di antara bentuk atau tujuan kita dalam rangka mengasih sayangi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa kita lakukan syafaqah atau kasih sayang itu tidak harus dengan zakat. Tapi kalau kita berbicara tentang perintah Allah yang tadi kata beliau bermuara pada dua hal, maka ini contohnya. Kemudian beliau nukilkan lagi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain. Wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Ushkurli wa liwalidayk. Ada ayat potongannya ushkurli. Kata Allah, bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku. Kemudian Allah perintahkan berterima kasih juga kepada kedua orang tua. Bersyukurnya kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu bagian di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Maka ketika kita berterima kasih, kalau dalam bahasanya bersyukur, itu adalah bagian di antara bentuk bahwa kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita ketika ada orang memberikan sesuatu kepada kita, kita katakan terima kasih. Itu bagian di antara kita memuliakan dia. Selain ungkapan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu hubungan kita dengan Allah kan. Bersyukurlah kata Allah kepadaku, ini bagian di antara pengagungan kepada Allah. Terus syafaqah, kasih sayang kepada makhluk Allahnya mana? Allah katakan walidaik, dan bersyukur pula engkau kata Allah kepada kedua orang tuamu. Ketika kita berbuat baik,
dalam bahasa yang sering kita dengar adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, itu berarti kita sedang melaksanakan daripada syafaqah, bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Dan subhanallah, bentuk kasih sayang ini yang memang harus kita bayar harusnya, walaupun kita tidak sanggup untuk membayarnya, tapi wajib bagi seorang anak untuk melakukan itu. Tidak dalam rangka membayar jerih payah orang tua, karena tidak bisa. Bahkan dikatakan seorang bertanya kepada Rasulullah di antara sahabat, "Ya Rasulullah, andai kata aku hajikan ibuku, ku gendong dia dari rumah, ku tawafkan dia dalam keadaan ku gendong, sampai kemudian terakhirnya ku bawa kembali, sudahkah itu dikatakan cukup untuk membalas jasa kebaikan yang pernah diberikan orang tua kepadaku?" Apa jawab Rasulullah? Tidak. Tidak ada memang yang bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Mohon maaf, andai kata yang diberikan orang tua kita tidak sebanyak yang kita berikan secara materi mungkin, karena mungkin orang tua kita dulu tidak sekaya kita, sehingga kalau kita hitung-hitung tidak banyak, masih banyak aku berikan kepada dia, itu pun tidak dianggap sebagai cukup. Tidak usah lebih, cukup saja. Tidak, memang jasa orang tua tidak bisa dibalas. Nah, syafaqah ini perintah Allah, memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah, apalagi makhluk tersebut ada hubungan dengan kita, yang dalam hal ini orang tua yang mendidik, yang membesarkan, yang memperhatikan kita. Maka syafaqah ini bagian di antara kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi kalau orang, kata ulama, dia hanya taat kepada Allah, maka dia sebenarnya belum melaksanakan perintah Allah. Karena perintah Allah itu muaranya dua. Apa muaranya? Mengagungkan Allah dengan melaksanakan. Tapi dari sisi lain, ingat bahwa ada tuntutan lain di mana kita harus memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Diatur di dalam beberapa hadis Nabi. Di antaranya dari makhluk tersebut adalah orang kita, orang yang terdekat dengan kita, orang tua. Itu yang harus kita bayar. Bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Syafaqah itu bentuk satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Maka Allah katakan anishkurli wali walidai. Kalau kita terjemahkan anishkurli wa anishkur washkurli walidai. Bersyukurlah kepada Allah, kepada aku, kata Allah, dan bersyukur juga kau kepada kedua orang tua. Banyak orang kadang-kadang, mohon maaf, taat dia kepada Allah, saleh dia, tapi tak baik, tidak ada syafaqah, lebih-lebih kepada kedua orang tuanya, maka tidak dinyatakan dia sebagai seorang yang beriman sebenar-benarnya. Kalau dikatakan beriman, tapi belum dikatakan sempurna. Kenapa? Perintah Allah itu baru total kita laksanakan, atau terhitung total kita laksanakan kalau perbuatan kita tersebut kembali kepada dua tadi. Ada orang jahat, mohon maaf, dengan orang lain, walaupun dia baik, hubungan dia dengan Allah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada syafaqah. Maka kata beliau bahwa perintah Allah kembali kepada dua itu. Apa saja boleh kita lihat. Puasa, maka di antara ulama ketika mengambil hikmah puasa, ini sebentar lagi kita akan puasa. Puasa kan perintah Allah. Ketika kita melaksanakan berarti kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mana syafaqahnya? Kalau mengagungkan, oke, kita sudah melaksanakan puasa. Kemudian dari ibadah puasa tersebut, mana bentuk syafaqah kasih sayang kita untuk makhluk Allah? Karena dikatakan tadi setiap perintah Allah kembali kepada dua. Lah, untuk syafaqah ini kembali yang mana? Kata ulama, di antara hikmah puasa itu
adalah menahan lapar kan? Dahaga. Apa tujuan Allah membuat kita lapar? Agar kita merasakan sebagaimana orang yang mungkin hari-harinya merasakan yang kita rasakan hari ini. Kalau kita mungkin 1 bulan merasa, ada orang yang mohon maaf sepanjang tahunnya merasakan lapar dan dahaga. Kenapa? Tidak ada uang. Ketika puasa diwajibkan kepada kita agar kita yang punya kelebihan, punya rasa untuk melihat kepada orang-orang yang tidak mampu, untuk kemudian kita berikan. Kenapa? Ternyata tidak nyaman lapar itu. Ternyata tak enak haus itu. Sehingga esok ketika selesai daripada Ramadan, sifat itu muncul. Sehingga kita suka berbagi. Dan itulah bentuk syafaqah, efek daripada perintah puasa. Sama dengan ini. Jadi kita dituntut untuk kemudian beribadah kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam rangka mengagungkan Allah. Tapi jangan lupa, Allah perintahkan kepada kita agar kita bersyukur kepada makhluk Allah yang dalam hal ini adalah kedua orang tua kita. Nah, jangan ada orang kadang-kadang yang saya katakan tadi, taat dia tapi dengan orang tuanya tak baik. Tak ada manfaatnya ketaatan kita. Tak ada gunanya. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man asbaha murdiyan bi wa muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit." Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang yang berbuat ridho kepadaku, kalau bahasa kita berbuat taat, saleh kepada Allah. Tapi kata Allah dalam hadis qudsi ini, wa muskhitan liwalidayhi, namun dia berbuat murka kepada kedua orang tuanya. Dia berbuat baik kepadaku, berbuat melakukan sesuatu yang kuridhoi, tapi bersamaan dengan itu kata Allah, dia berbuat sesuatu yang dimurkai orang tuanya. Apa kata Allah? Fa ana anhu sakhit, aku murka kepada dia. Itu yang saya katakan tadi, salehnya kita tapi dengan orang tua kita tak baik, tak ada gunanya. Itulah hadis Nabi lain yang mengatakan ridullah fi ridhil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Bukan berarti kita harus berbuat baik orang tua kemudian tak beribadah. Tidak. Tapi andai kata ibadah kita saja kepada Allah, tapi di sisi lain tak baik kita dengan orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku murka kepada dia. Marah Allah. Tapi kelanjutan hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man asbaha muskhitan bi wa murdiyan liwalidayhi fa ana anhu radin." Siapa orang yang berbuat murka kepadaku, tak banyak amal saleh, banyak dosa, tapi kata Allah dalam hadis qudsi ini, dia berbuat ridho untuk pada orang tuanya, ketahuilah kata Allah, fa ana anhu radin, aku ridho kepada dia. Maka jangan heran, mohon maaf ya, kalau ada orang mungkin secara kesalehan tak begitu saleh. Bahkan di mata kita mungkin dia adalah orang yang melakukan dosa, walaupun bukan dosa-dosa besar, tapi tidak saleh lah di pandangan kita. Tapi dia punya hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Coba kita saksikan, akhir hayatnya Allah akan berikan keridhaannya. Sehingga mohon maaf banyak. Maka saya pernah ceritakan, ada seorang yang jahat yang kemarin saya ceritakan tidak salah, yang satu kampung orang tahu kalau dia ini adalah laki-laki yang luar biasa lah. Orang kampungnya menolak. Ini kalau tidak salah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman. Jadi ketika itu Allah wahyukan kepada Nabi Sulaiman agar orang ini dipindahkan dari daerahnya, dari kampungnya. Dikeluarkanlah dia dari satu kampung. Karena memang orang-orang situ memang dah gak suka, dikeluarkan. Sampai di suatu kampung yang tak tahu tempatnya di mana, dia asing dari orang. Tapi tidak beberapa kemudian
Allah wahyukan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa kembali mendatangi laki-laki itu, dan Allah berikan petunjuk jalan di mana dia berada. Kata, kau datang ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Kemudian kau urus jenazah orang itu. Orangnya, ciri-cirinya, datang Nabi Musa ke tempat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilihat, Nabi Musa kaget, ini orang yang kemarin diusir dari kampungnya, yang terkenal dengan kebejatannya. Kok hari ini disuruh lagi aku datang dengan orang yang sama, bahkan disuruh merawat jenazahnya. Ini kan heran. Ini luar biasa betul ini orang. Nah, kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Kenapa orang yang dulunya bahkan saking jahatnya terusir dari daerah, dari kampungnya, namun pada akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk kemudian mengurus jenazahnya, dan itu berarti dalam rangka sekaligus gambaran bahwa Allah ridho kepada laki-laki itu. Kemudian ditanya, kemudian Allah menjawab, "Hai Musa, dia adalah orang yang di akhir hayatnya, setelah dia terpisah dari istri, dari anak, dari ibu, dari ayahnya, dari masyarakat. Kemudian dia ketika dia jatuh tersungkur mukanya di tanah, kemudian dia bermunajat kepadaku," kata Allah. Apa munajat laki-laki itu? "Ya Allah, kau sudah pisahkan aku dengan istriku, dengan anak, dengan ayah, dengan orang-orang terdekat. Nah, maka jangan kau pisahkan atau kau jauhkan rahmatmu dari aku, ya Allah. Ya Allah, kau telah siksa aku dengan api ini, jangan kau siksa lagi aku dengan, kau telah siksa aku ya Allah dengan api perpisahan." Karena perpisahan itu menyakitkan. Jadi diibaratkan seperti api. Ya Allah, kau telah hidupkan, kau berikan api kepadaku, siksaan, api perpisahan dengan anak, dengan istri, dengan orang-orang yang kucintai. Maka jangan jadikan ya Allah api nerakamu, jangan jadikan nanti api neraka adalah bagian, dan cukup ini ya Allah. Cukup api perpisahan dengan anak istriku ini sebagai siksaan. Jangan kau siksa aku dengan api nerakamu ya Allah. Subhanallah, karena mungkin tulus dari hatinya, dan itu secara tidak langsung bentuk daripada kesadaran dia kepada Allah atas kesalahannya. Allah yang memiliki sifat latif, maha lembut, rahim, maha sayang kepada makhluknya. Allah berikan jalan dia. Bahkan diceritakan dalam riwayat tersebut, ketika Nabi Musa bertanya, Allah ceritakan kronologisnya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia merasa bahwa dia merasa tersiksa dengan perpisahan dengan orang tuanya, dengan Allah utus malaikat yang menyerupai orang tuanya, menyerupai anaknya yang hadir di tempat dia. Bayangkan, sehingga senang sampai akhir dicabut nyawanya, dia dalam keadaan senang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dia rindukan, yang dikeluhkannya kepada Allah itu Allah hadirkan di tengah-tengah dia, sehingga dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Tidak mustahil bagi Allah. Apa yang membuat dia, itu tadi, apa yang membuat dia kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah? Karena ada sifat syafaqah, rahman, rahim, dan dengan sifat itu dia mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau ada orang kemudian merasa terenyuh hatinya, Allah tidak tega. Itu Allah berikan. Maka oleh karena itu, apalagi kalau itu adalah orang tua, dan di dalam munajatnya disebut-sebut orang tuanya, itu yang membuat Allah terketuk kalau bahasa kita. Jadi ta'zim, ingat bahwa seluruh perintah Allah kita beliau kembali kepada dua hal tadi. Maka kita berupaya bukan hanya mengambil satu sisi, yaitu pengagungan kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya, tapi harus juga mengambil sisi lain,
yang itu adalah bagian daripada bentuk kasih sayang atau syafaqah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Harus ada sifat itu. Waruya an Uwais Al-Qarani, diriwayatkan dari Al-Imam Uwais Al-Qarani. Ini terkenal, Uwais Al-Qarani ini salah seorang di antara tabi'in yang berdomisili di Yaman. Ini Uwais Al-Qarani orang Yaman. Beliau diangkat derajatnya, kemuliaannya oleh Allah karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Rela untuk tidak bertemu dengan Nabi. Padahal Uwais Al-Qarani orang yang hidup di zaman Nabi. Dan ketika rombongan Yaman berangkat ke Mekah untuk kemudian bertemu dengan Nabi, dia mengurungkan diri. Bukan karena tidak pengen, bahkan itu harapan dia untuk bertemu dengan Nabi. Terus kenapa dia tidak berangkat? Karena dia masih memperhatikan ibunya. Dia lebih mengorbankan keinginannya yang besar bertemu dengan Nabi, mengurungkan niatnya hanya kalau lantaran untuk berbakti menjaga orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah saja kirim salam sama dia. Rasulullah kirim salam dan Allah berikan kemuliaan menjadi seorang figur. Maka oleh karena itu beliau pernah berkata, marartu fi ba'di siyahi. Suatu ketika kata beliau, aku di sebagian perjalananku, orang-orang dulu suka melancong, siyahi itu siyahah, melancong kalau bahasa kitanya, suka berpergian. Nah kata beliau, suatu ketika di saat aku berpergian, aku melewati seorang rahib, bertemu dengan seorang rahib. Rahib ini pendeta Yahudi. Cuman saya garis bawahi dulu, pendeta dulu dengan pendeta sekarang namanya sama, tapi beda. Dulu itu istilahnya pendeta, jadi tokoh begitu. Ingat ketika Nabi Muhammad lahir, bahkan sebelum lahir Nabi Muhammad, yang memberitakan bahwa akan lahir seorang Nabi Muhammad itu siapa? Pendeta yang namanya rahib. Dulu rahib itu pegangannya kitabnya benar. Jadi rahib ini kalau kita istilahkan ke kita sekarang ini tokoh ulama, bukan pendeta yang sekarang. Makanya terjemahan kan pendeta tuh, jangan dimaknakan seperti pendeta sekarang ya. Karena mohon maaf, dalam keyakinan orang-orang yang Nasrani, Yahudi, mungkin kalau pendeta atau tokoh besar bagi dia. Tapi kan untuk kita kan tidak, ya. Kita tidak mengecilkan nama pendeta mereka, tapi untuk menjelaskan bahwa jangan disalahgunakan. Lalu pendeta yang dimaksud ini adalah orang yang memang tauhidnya masih benar ketika itu. Itu disebut dengan rahib. Nah, suatu ketika dia berjalan, Uwais Al-Qarani ini di dalam satu perjalanannya dipertemukan dengan seorang rahib tadi, seorang tokoh tadi ya. Fakultu, kemudian beliau bertanya kepada siapa? Kepada rahib tadi. Ya rahib, wahai pendeta, ma awwalu darajatin yarqahal murid, apa tangga pertama atau apa perbuatan, apa pertama kali yang menaikkan derajat seorang murid? Kalimat murid itu as-salik fi tariqil akhirah, orang yang menempuh jalan menuju akhirat itu disebut salik. Kalau di sini itu disebut murid. Murid. Sekarang kan kita murid itu ya santri, itu namanya murid ya. Orang anak kelas SD kemudian murid. Nah murid itu kalau dia mau naik kelas, kalau ditanya kira-kira apa yang harus dia lakukan, lah
Tidak mungkin loh. Makanya tadi saya garis bawahi, rahib di sini, pendeta di sini bukan pendeta yang dimaksud hari ini. Karena tidak mungkinlah sekelas Uwais Al-Qarani bertanya kepada seorang rahib kalau bukan rahib itu adalah orang yang memang ditokohkan, ahli agama. Cuman istilah ketika itu dipakainya rahib, yang dipakai oleh sebagian kelompok agama sebagai pendeta kalau kita bahasakan ke mungkin bahasa lainnya. Nah, tapi bukan itu maksudnya. Apa tadi pertanyaannya? Apa derajat pertama yang bisa menaikkan? Kita katakan tangga pertama. Apa tangga pertama yang bisa menaikkan derajat seorang murid? Murid itu seorang penuntut, boleh. Apa? Kayak model kita ini bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk saya naik kepada derajat yang lebih tinggi? Dijawab oleh seorang rahib tersebut. Qala, rahib tadi berkata atau menjawab, pertama, raddul mazalim. Kalau kau pernah berbuat zalim, maka kembalikan kezaliman yang pernah kau perbuat. Kalau kau zalim dengan harta orang, kembalikan harta yang kau zalimi. Kalau kau zalim dengan perbuatannya, maka minta maaf. Itu cara mengembalikannya. Karena zalim itu kan banyak tipe, model, jenisnya, macam-macam zalim itu. Nah, zalim. Kembalikan. Walhasil itu yang dimaksud raddul mazalim, kembalikan kezaliman. Karena ketika orang masih berada dalam kezaliman, dia tak akan pernah naik derajatnya. Bahkan sifat ini adalah sifat di antara sifat yang dibenci oleh Allah. Tidak ada wali zalim, tidak ada ceritanya. Carilah wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia punya sifat itu. Buka manaqibnya, buka biografinya, ada tak sifat itu? Yang ada mereka dizalimi. Hari ini zalim itu tren malahan. Orang kalau tak zalim tak keren. La haula wala quwata illa billah. Iya, harus zalim. Ya, bahkan kita kadang-kadang dituntut harus zalim. Memang zaman sudah hancur. Iya, orang tak kita tak mau zalim, tapi sampai masanya kita dituntut, dikekang, dipaksa untuk zalim. Jadi betul kata hadis Rasulullah SAW, sampai masanya engkau orang yang berbuat ma'ruf itu dicegah, dipaksa untuk melakukan mungkar. Itu diantara hadis tanda-tanda kiamat. Kata Rasulullah, sampai masanya nanti kalian dipaksa, dicegah untuk melakukan amal ma'ruf, dan kalian dipaksa untuk melakukan mungkar. Asal baik-baik sikit kena, asal zalim aman. Macam mana yang tidak pilih aman? Itu ngeri. Ingat, kalau mau derajatnya tinggi, sifat ini kalaulah ada pada diri kita, ya sedikit demi sedikit kita bersihkan, kita hilangkan. Karena selama kita berada dalam kezaliman, waliyadzubillah, tak akan pernah naik derajat kita di sisi Allah. Nah, makanya Nabi ada, coba lihat, Nabi itu kan sebagai contoh. Sifat ini yang ditakutkan oleh para anbiya. Karena memang sifat ini tak ada dalam diri mereka. Tak ada. Nabi zalim, tak ada. Maka Nabi ketika pernah berperang, padahal itu bukan salah Nabi. Ketika Nabi meluruskan shaf, kan ada di antara perut sahabat yang kena tongkatnya Nabi. Pernah dengar cerita ini? Ketika akhir kemudian Nabi pernah mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah kuzalimi, yang pernah kusakiti, inilah saatnya untuk membalas. Kan ada seorang sahabat menunjuk aku, wahai Rasulullah, saya lupa namanya. Kemudian diberi ke Rasulullah tongkat agar dia membalas. Kenapa?
Rasulullah ingin mencontohkan. Padahal yang dilakukan Rasulullah bukan zalim. Tapi ini kan istilahnya kalau dalam bahasa kita ada unsur zalimnya. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Zalim itu kalau sengaja. Dan Nabi memang tugas dia meluruskan shaf. Karena memang perintah dari Nabi. Dan itu pun bukan dipecut, bukan dipukul, bukan ditusuk. Hanya kesenggol kalau bahasa kita lah. Iya. Cuman sahabat ini ketika akan dibalas, sahabat-sahabat lain dan juga melihatnya. Ini orang kok tiga betul. Masa Nabi nak dibalasnya? Sayyidina Abu Bakar marah, semua marah. Semua sahabat marah. Bersiap-siap kalau dia melakukan itu bonyok dia. Ya. Dan yang menyebabkan manas lagi atau tambah emosinya para sahabat yang lain apa? Dia katakan, Nabi, waktu perut kutusuk ketika itu, aku sedang tak berbaju. Mohon maaf Nabi, buka bajunya. Biar impas, biar persis sebagaimana yang kau lakukan kepadaku. Apa tak tambah ngamuk sahabat tu? Kurang ajar ini orang. Nabi buka bajunya. Tapi dia pintar. Sahabat lain baru ngeh kalau bahasa kita, baru sadar dengan kepintaran dia. Ternyata tujuan dia melakukan atau meminta Nabi melepas bajunya tidak sebagaimana yang dipikirkan di pikiran sahabat. Kemudian dia lepaskan tongkatnya, dia peluk daripada badan Nabi sehingga bersentuhan kulitnya dengan kulit Nabi SAW. Dan Nabi pernah memberikan jaminan, kata Nabi, siapa orang yang kulitnya bersentuhan dengan kulitku, lam yamussuhun nar, tak akan pernah disentuh api neraka, aman dia. Nah, ini pintar. Nah, tapi yang cerita ini yang kita ambil garis bawah, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita sesuatu yang kesalahan yang mungkin kita lakukan, hendaknya minta maaf dengan cara, kalau memang harus dengan cara dibalas-balas. Nabi tidak zalim dalam cerita ini. Nabi ingin mencontohkan saja kepada kita. Tidak mungkin Nabi melakukan kezaliman, karena itu adalah perintah. Sama dengan begini, saya katakan anak-anak kepada murid-murid, jangan jangan makan di kelas, jangan bicara waktu belajar. Kalau bicara nanti saya pukul atau diberi sanksi apa. Ya, tiba-tiba salah seorang anak melakukan itu dan saya beri sanksi. Apakah kemudian sanksi yang diterima oleh anak tersebut sementara anak-anak lain tidak menerima sanksi, kemudian itu dikatakan zalim? Kan enggak. Dan dia tidak mungkin ngomong, Pak, masa saya ya dipukul, yang lain enggak, zalim Bapak. Loh, di mana letak zalimnya? Tadi kan dia ngomong, kecuali semuanya ngomong, yang saya pukul satu, itu zalim. Kalau ini kan enggak sesuai dengan sama seperti itu. Nah, itu diantara zalim. Jadi kalau ada zalim hak orang, kita juga kadang-kadang tidak tahu. Jangan sampai itu terjadi. Minta maaf, minta relanya. Kalau memang ada hutang, ya dibayar. Bahkan saking ulama mengatakan, andai kata orang yang kita hutang tersebut, kita ni ada niat nak bayar. Nah, ketika nak bayar, orang tak ada. Orang tak ada itu ada kemungkinan dua. Pertama, meninggal. Kedua, dia dah pindah rumah. Mana yang carinya? Ada orang pindah rumah, bisa kita cari. Ada pindah rumah, tak bisa kita lagi. Habis, putus dah. Hubungan putus, ini tak ada. Jadi kata ulama, kalau ada orang yang kemudian ingin mengembalikan karena merasa menzalimi ada hak orang yang ada dirinya, macam mana caranya? Kalau ada orang enak kita ambil duitnya, hantarkan, selesai. Ya, kalau kemudian dia meninggal, kemudian kita datang kepada ahli warisnya, anaknya, dulu saya pernah hutang punya bapak nih. Sekarang orangnya ada atau beritanya tak ada. Entah dia meninggal atau belum.
Kita kan mohon maaf kadang-kadang baru sadar 25 tahun yang lalu, ya Allah, aku dulu punya utang masih bulan kan. Awal-awal mungkin kita tidak begitu sadar. Macam mana solusinya? Ulama mengatakan di antara solusinya kalau kita punya keterkaitan semacam ini, kau ambil uang sebesar yang kau pinjam, kemudian kau sedekahkan, kau atasnamakan kepada orang yang kau pinjam. Dengan satu konsekuensi, kalau suatu saat dia kemudian datang, kau harus bersiap menggantinya, atau menjelaskan kepada dia. Datang pula dia 1 tahun kemudian, Allah, bebelan, aku niat tak bayar duit kau ketika itu, cuman aku lihat info dah ada, HP kau dah tak aktif, ganti nomor, tak tahu jejak. Jadi kemarin tuh betulan di samping rumah saya ni ada bangun masjid, jadi saya sedekahkanlah duit 1 juta tu. Anak kata dia pinjam 1 juta, ku atas namakan ente. Nah, macam mana kalau ente rela dengan apa yang ku lakukan, sekaligus itu bayar hutang, ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ente tak mau, memang harus saya ganti, ya saya ganti. Oh tak apa, syukur, terima kasih, berarti selesai. Tapi kita bilang, oh enggak, kau ni mandai-mandai orang. Aku ni butuh duit, masa bodoh dengan masjid. Jadi macam mana? Bayar. Terus macam mana Ustaz yang sudah sedekahkan tadi itu? Bukan, pahalanya dipindahkan buku. Pindah buku, dah mustahil bagi Allah. Takkan dia pula dapat? Ya Allah perintahkan malaikat. Ya kalau bahasa kita seperti itu. Karena Allah tidak mungkin. Maka dikatakan dalam ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kembali di situ lagi. Allah akan perlihatkan. Tadi kan kembalian niat kita untuk dia. Kemudian dia menolak. Sehingga itu menjadi tanggung jawab kita. Berarti kan namanya pindah. Jadi kalau tanah itu pindah nama lah sertifikat itu. Kan gitu. Tanahnya sama, pemiliknya berbeda. Kan gitu. Tuh, pertama. Kemudian yang kedua, wa khifatul zahri minat tabi'at. Khifatul zahri ini sebenarnya istilah. Kalau di sini diterjemahkan apa? Ringan punggung enggak? Sebenarnya khifatul zahri itu boleh diterjemahkan ringan punggung. Sebenarnya ringan beban atau meringankan beban. Karena biasanya beban itu identik dengan punggung. Ya, orang memikul biasanya dengan punggung kan. Jadi kalimat khifatul zahri itu istilah meringankan beban minat tabiat dari perbuatan-perbuatan yang yang membebankan dia. Itu tabiat itu sebagian ulama juga menerjemahkannya dengan dosa-dosa kecil yang menjadi beban bagi kita. Itu disebut tabiat, dosa-dosa kecil tuh. Kalau klasifikasi dosa kan ada dosa-dosa kecil tuh. Itu disebut bagian daripada tabiat. Artinya kita hendaknya punya, bukan hanya ada orang biasanya, alhamdulillah aku ini tak syirik, tak ini, dosa besar aman, dosa-dosa kecil ya. Sama dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus dia akan besar. Sama ketika kita menumpuk satu barang segenggam. Kalau 2 tahun bisa berkuintal. Maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis lain mengatakan, la saghira ma'al israr wala kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Artinya tidak ada dosa kecil berarti besar. Wala kabira ma'al istighfar, tapi tidak ada dosa besar kalau kemudian diikuti dengan istighfar. Nah, jadi kecil itu disebut dengan tabiat biasanya, beban. Suatu beban. Nah, di antara yang bisa menaikkan derajat seseorang yang kedua setelah mengembalikan kezaliman yang dia lakukan, hendaknya dia juga meringankan beban dari dosa-dosa kecil. Berupaya. Dengan apa caranya? Ya menghilangkan dosa kecil itu banyak.
selain dengan minta ampunan kepada Allah, kemudian dengan melakukan amal-amal yang dapat menghilangkan, menghapus dosa-dosa kecil. Apa di antara amalan yang menghapus dosa kecil? Banyak sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah mengatakan begini. Ini dalam hadis sahih, dan hadis ini diantaranya dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, kitab hadis beliau namanya Arba'in An-Nawawi. Hadisnya panjang. Potongannya kata Rasulullah SAW, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek, itu tersebut kata lain tabiat, beban. Dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan yang kita lakukan, apa saja kebaikan? Kebaikan kan banyak, nolong orang, bersedekah, apa saja. Tamhuha, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat menghapus dosa-dosa kecil tadi. Bayangkan, selain dapat bonus pahala, ternyata ada bonus lain. Apa? Perbuatan baik yang pernah kita lakukan bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tapi juga sebagai bentuk cara lain untuk menghapuskan dosa-dosa. Siapa yang ngomong? Nabi. Wa atbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqun nasi bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, itu diantaranya. Enak. Makanya umat Nabi Muhammad ini umat istimewa, banyak potensi-potensi untuk kemudian menghapuskan dosa. Walaupun kita sadar bahwa kita berada di zaman akhir yang potensi dosanya juga banyak, tapi potensi untuk menghilangkan dosanya juga banyak peluangnya. Zaman dulu dosanya memang tak banyak, tapi peluangnya sedikit. Bayangkan. Zaman dulu itu orang beribadah tidak diterima ibadahnya kecuali di tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Kita memang ada tempat berkhusus untuk ibadah seperti sholat masjid namanya. Tapi bukan berarti kalau kita tunaikan di luar masjid tak sah. Sah. Umat Nabi terdahulu enggak. Harus, walau dia beribadah beribu kali tapi bukan di tempat yang dikhususkan, tak diterima. Baik. Itu umat kita. Itu diantaranya dijelaskan di dalam hadis Nabi yang dinukil oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi ada kitab beliau namanya Al-Ummah Al-Muhammadiyah, umatnya Nabi. Keistimewaan kita umat Nabi beliau cantumkan di dalam kitab tersebut dengan riwayat, dengan hadis-hadis. Di antaranya tadi yang saya katakan. Nah, zaman dulu memang peluang dosa sedikit, tapi peluang untuk kemudian meminta ampun, mendapatkan ampun berat. Zaman dulu kalau orang mau berkorban, diterima ada terimanya. Kalau hilang barang kambing itu terima. Kalau tak ada, tak terima. Kan begitu. Sekarang aman gitu. Terima tak terima, udah potong, udah kenyang tetap kita. Dulu hilang langsung. Diterima memang, cuma barang tak ada. Nah, jadi kambing ditaruh gitu di atas gunung gitu, wah, untuk kurban bulan-bulan nanti, wah, kayak disambal apa gitu, hilang. Diterima memang, cuman kita yang melihat kan tak nyaman. Kambing jeko hilang. Tak diterima memang nyaman, cuman kan yang berkorban tak nyaman. Kita dua-duanya nyaman. Yang berkorban nyaman, yang diundang berkorban tidak nyaman. Karena banyak pokoknya keistimewaan umat Nabi Muhammad. Maka tugas kita kalau ingin naik derajat, kata beliau, disebutkan khifatul zahri anit tabi'at atau minat tabi'at. Jadi hendaknya kita sedikit-sedikit meringankan beban kita, punggung kita dari beban. Beban apa? Kesalahan-kesalahan. Sedikit-sedikitlah. Nah, kemudian yang ketiga,
Fa innahu la yas'ad, ada selesai ya. Fa innahu la yas'ad lil 'abdi 'amalun, karena seorang hamba tidak akan pernah naik tingkat derajatnya, paham? Amalun wa alaihi tabi'ah, karena seorang hamba amal ibadahnya tidak akan diangkat, diterima oleh Allah, sementara dia punya tabiat. Tabi'ah itu artinya kesalahan atau dosa atau beban. Au muzlimatun, atau kezaliman. Bahkan dikatakan orang yang zalim kepada seseorang, andai kata dia bertobat dari dosa zalim tersebut, tapi dia tak minta maaf, maka Allah tidak akan terima sampai orang yang dizalimi menerima atau memaafkan. Kan berat tuh sana. Usah. Itu diantaranya. Kemudian saya lanjutkan. Al-maqalah ats-tsaniyah, perkataan atau ungkapan yang kedua. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin wastima'il kalamil hukama ay al-alimin bi dzatillahi ta'ala al-musibin fi aqwalihim wa af'alihim." Fa inna Allah Ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyit bi nuril hikmah ay al-ilmi an-nafi' kama yuhyi al-arda al-mayyitah bima'il matar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam makalah atau ungkapan yang kedua ini, alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya kalian duduk dengan para ulama. Duduk dengan para ulama. Hadir di majelis-majelis mereka, hadir bersama ketika mereka ada menyempatkan diri duduk. Nah, siapa dia yang dikatakan ulama? Ay al-amilin, ulama yang amil. Hari ini kadang-kadang kita bingung juga, Bang, labelnya semuanya ulama, tapi sekarang kita lihatnya, hari ini ngomongnya lain, hari ini ngomong lain, hari ini ngomong lain. Makanya disebut siapa ulama? Al-amilin, yang mengamalkan akan ilmunya. Nah, karena kalau ada ulama hari ini tak boleh menerima suap, haram, ini semua, hari ini dia berada di tempat suap. Nah, bingung juga kita. Itu namanya ulama tapi tidak amilin. Yang dimaksud kita diperintahkan untuk duduk itu ulama al-amilin. Karena ada itu biasa itu. Fitnah ke? Ya enggak, tinggal dibuka saja. Pidato dia yang tahun lalu, bulan lalu dengan bulan sekarang kan beda-beda. Beda sekarang. Dulu lah mau sogok berjuta-juta, mohon maaf ya. Kalau kita masih belum, bagus nggak usah komen. Orang lebih suka diam saja. Tapi kalau orang dah bersumbar dulu ke Melayu, itu orang melihatnya benci nanti. Diam saja. Ada di antara ulama yang tidak ngomong komen apa. Tidak masalah. Orang tidak masalah kan. Yang orang jadi masalah kan, jadi benci itu ketika dia ngomongnya kemarin lain. Tidak usah kan sekelas ulama. Pejabat saja kalau ngomongnya kemarin lain, ini lain, kita kan marah juga kita dengarnya. Apalagi ulama gitu, Pak, yang lebih tahu. Amilin. Wastima'i kalamul hukama, dan mendengarkan perkataan hukama. Siapa dia hukama? Diterjemahkan biasa dengan ahli hikmah atau ulama ahli hikmah. Siapa dia? Ay al-alimin bidzatillahi, yaitu ada yang mengatakan bukan al-alimin tapi bukan al-alimin tapi al-alimin. Nah, kalau di sini kan al-amilin ya. Ada yang katakan al-alimin. Alimin itu artinya adalah ulama yang mengetahui, yang mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Ustaz, kalau dikatakan hukama itu adalah orang yang mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita boleh dong dikatakan hukama. Kalimat mengenal ini
yang dikatakan mengenal betul-betul. Orang kenal itu macam-macam. Mohon maaf ya, kita dengan orang kan macam-macam. Tingkat perkenalan kita itu macam-macam. Ada orang kenal nama, ada orang kenal nama tahu muka, tapi di mana rumah dia, apa pekerjaan dia belum tentu tahu. Tapi ada orang kemudian kenal bukan hanya nama, bukan hanya muka, tempat dia tinggal tahu. Bahkan mohon maaf, anak bini tahu. Tapi ada orang yang lebih kenal dari itu, bukan hanya anak bininya. Rekeningnya tahu. Ya kan? Ada. Orang kenal itu macam-macam. Nah, hukama itu orang yang betul-betul mengenal Allah. Kalau dikatakan mengenal Allah, kita pun mengenal. Sepaling tidak kita mengenal Allah itu dengan bukti-bukti yang ada ini. Ya kan? Adanya udara, adanya langit, adanya bumi, adanya makhluk lah. Itu sepaling tidak itu takaran bagi kita untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, kenal kita. Tapi bukan itu. Yang betul-betul mereka adalah orang-orang yang mengenal akan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut hukama. Kita dianjurkan harus banyak-banyak duduk dengan orang yang macam ini. Hanya wujudnya di akhir zaman jarang. Dua ini udah agak jarang. Orang ahli hikmah itu tidak harus alim. Orang ahli hikmah tidak harus alim, tapi dia punya kedekatan dengan Allah, kenal dengan Allah. Sehingga apa? Ucapannya kadang-kadang ngena ke hati. Itu orang-orang ahli hikmah. Ngena ke hati kita. Kadang-kadang yang dia ngomongkan lain, tapi kita merasa Allah itu aku tuh. Paham? Merasa kita, padahal dia tidak ada niat tuh. Paham? Dan mohon maaf, orang ahli hikmah itu tidak hanya menyentuh ucapannya kepada orang yang mungkin yang melakukan, tapi sekaligus menyadarkan. Karena ada juga orang yang ceramah, Allah kena aku, malu. Habis dia setan enggak disumpahnya. Nah, yang ceramah tuh, iya kan? Tahu dia kena, tapi tidak setuju dia. Tapi orang ahli hikmah itu lebih kepada itu. Apa? Tahu kena, tapi tidak merasa tersinggung. Justru dia bersyukur kepada ucapan tersebut. Karena ucapan tersebut menyadarkan dia. Maka banyak orang taubat kadang-kadang tidak di tangan orang alim, tapi di tangan orang-orang ahli hikmah. Tidak alim dia secara keilmuan seperti bagaimana orang, tapi dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ada orang kadang-kadang dia tak ngomong, orang lihat wajahnya nak taubat. Ada. Kalau lihat wajahnya, ya Allah, mau taubat. Dan itu banyak. Nah, yang bukti ya banyak. Ada orang kadang-kadang datang atau mau masuk Islam, kenapa pula? Lihat wajahnya. Kenal? Enggak, aku lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Kalau itu wajah-wajah mereka, kalau wajah-wajah kita nih, wah, nak keluar pula dari Islam. Oh lah, lihat wajah-wajahnya. Enggak lah ya. Tapi sepaling tidak itu ada ternyata di antara. Jadi kita dianjurkan duduk tuh dengan orang-orang macam ini. Tapi tadi itu keberadaannya agak jarang. Bukan berarti tidak ada. Karena orang-orang semacam ini kalau nampakkan diri di akhir zaman, dijadikan orang dukun. Bukan orang nak ngambil hikmah. Enggak. Asal ada ya terdengar orang solehah, soleh, mulai dia. Tujuannya apa? Tujuan bukan tak baik diri. Ada orang minta doa biar dapat berkah. Enggak. Kalau nak calon kan datang dia tuh. Kalau ada kemudian nak kawin pengen anak orang, karena tak mampu doa dia, minta doa, datang dia. Jadi dijadikan untuk hal-hal macam ini. Makanya orang-orang yang seperti ini lebih banyak menutup diri. Jadi bukan tidak ada nutup diri mereka. Kenapa? Waktunya tidak tepat untuk mereka menampakkan diri.
Kenapa? Bukan orang yang banyak datang, bukan orang yang betul-betul mengambil hikmah, tapi orang-orang yang mengambil manfaat saja. Dan dikatakan al-musibin aqwalihim wa af'alihim. Di antara ciri orang yang dikatakan hukama itu adalah mereka yang selaras ucapan dan perbuatannya. Ucapan perbuatannya sama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyit. Kenapa kita dianjurkan untuk duduk dengan dua orang tadi? Ulama dengan ahli hikmah. Karena Allah menghidupkan hati yang mati, paham? Dengan nuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Hati kita ini kadang-kadang mati, tapi kita hadir, bertemu, mendengar ucapan-ucapan orang-orang ahli hikmah itu. Ucapan itu nembus, ucapan itu kerak, ucapan itu menusuk, ucapan itu yang menyadarkan, dan itu yang paling mahal. Ada orang retorika berbicaranya cantik kalau lagi ceramah, lagi khutbah, tapi orang yang diceramahi sekian puluh ribu, tidak ada yang sadar begitu-begitu ya, balik koma begitu lagi. Saya tidak menyaksikan, tapi saya pernah mendengar satu rekaman. Salah satu di antara orang hebat memang beliau, Al-Habib Abdullah bin Faqih. Beliau kalau saya dengar ceramahnya, Allah, retorikanya, pengaturan bahasanya, ala kadarnya. Ya kalau bahasa kita bahasa itu ngomong kampung. Tapi belum beliau ceramah, Assalamualaikum, itu orang nangis. Mungkin kalau kita tanya orang tuh, apa pula kau nangis? Itu baru salamnya. Bahkan mohon maaf, saya pernah doa beliau dengan bahasa beliau, dengan dengan tutur kata beliau yang kalau bahasa kita mungkin kasar ya, tapi beliau mengeluarkan itu dengan memang keluar begitu saja. Bahasanya kasar, tapi orang tambah dibuat gitu, tambah nangis. Yang pura-pura ini, mudah-mudahan Allah jadikan ini. Orang tambah nangis. Kalau kita kan zaman diancam gitu, balik orang kalau kita doa macam-macam. Adalah wassallallahu ala Muhammad, ini balik. Ini enggak. Ada memang orang-orang kayak gitu. Kenapa? Apa yang ada pada dirinya mampu menghidupkan hati-hati orang yang mati. Itu yang mahal. Nah, itu cuman itulah tadi itu jarang orang-orang macam ini. Kita ini kadang-kadang duduk dengan orang-orang macam ini kadang-kadang bosan. Mungkin terlalu banyak dosa kita. Kadang-kadang kita ini kok ini terus ya. Ini terus dibahasnya, kita kadang-kadang bosan. Kok belajar ini terus, itu buat kita bosan. Seram kita. Dulu ada Al-Habib Abdullah bin Syahab. Beliau orang Masya Allah, tidak ada orang yang melihat beliau yang tidak terpana, sederhana, santun sama orang, Masya Allah. Kalau kemudian kita tanya, ditanya, wow, Husnudzon nih Masya Allah. Kalau ditanya dari mana, Indonesia, oh, Masya Allah, jauh datangnya. Berapa tahun di sini? Kalau kita bilang 2 tahun nih Habib, Masya Allah, halas, sudah cukup 2 tahun. Husnudzon nih beliau tuh. Padahal kita 2 tahun tuh main. Dia bilang, oh cukup 2 tahun balik ke Indonesia, Insya Allah manfaat. Masya Allah orangnya. Nah beliau kalau ceramah semodel. Nanti kalau ceramah itu lagi. Jadi pernah ada orang mungkin penasaran, ya Habib, kami nih kalau dengar antum nih, mohon maaf, kalau ceramah itu terus. Kata beliau, selagi ucapan saya itu belum ada orang yang melakukan, ada orang yang belum melakukan, yang saya tak akan rubah. Kita seuzon sama beliau kan, seolah-olah tak ada ilmu. Jadi ngomongnya itu saja. Ternyata beliau punya tujuan lain. Ada orang yang belum tersentuh dengan ucapannya. Mungkin bagi orang lain sudah tersentuh, tapi dia yang tahu ada yang belum tersentuh. Sehingga aku harus ngomong ini lagi. Sampai kata beliau, aku yakin bahwa yang kuucapkan itu sudah dilakukan, baru kuubah. Tapi kalau kita jangan nego-nego itu.
kelasnya bukan. Ada orang ceramah tak berubah-ubah terus itu selagi aku itu sampai kiamat tak berubah. Itu kelasnya beliau. Kelas-kelasnya beliau insyaallah. Sampai ke situ. Jadi apa yang kita rasakan beda dengan dia. Kenapa? Dia membawa cahaya hikmah. Dia punya lentera. Yang dengan lentera dia bisa melihat orang. Kita ini gelap. Kan mati tadi kita nih. Butuh duduk dengan orang-orang yang punya cahaya. Siapa mereka? Ulama. Siapa mereka? Orang-orang ahli hikmah, orang-orang bijak kalau kita katakan. Dan tidak harus orang alim. Hatinya bersih, ucapan mohon maaf ya, kita duduk dengan orang tua. Tidak usah berbicara agama. Kita minta pengalaman hidupnya, nyaman kita dengarnya. Sabar nak, ya biasa nak kalau dalam rumah tangga begini-gini, enak. Makanya kalau kita ada keluhan di rumah tangga, ada keluhan dengan pekerjaan, kalau mungkin tak ada ulama, cari orang-orang tua yang kita anggap bijak. Sejuk dengarnya. Walaupun mohon maaf, bahasa yang dikeluarkan ya biasa. Tapi nyaman dengan kita tuh nyaman. Bahkan mohon maaf, kita yang punya ilmu ini kadang-kadang dengar ucapan dia merasa lebih bodoh. Dia masih betul. Karena memang ada yang tak bisa ditakar oleh ilmu. Apa itu cara penyampaian dia? Enak. Saya pernah berasa nyaman dengan beberapa orang tua. Yang dia belajar dengan saya. Kalau bab pikir. Tapi saya biasa duduk, suka, nyaman saya. Oh, dia cerita zaman-zaman dulu, zaman-zaman dia. Kita ini kadang-kadang lupa masa lalu. Yang kita lihat kan ke depan terus. Bahaya. Ada rasa-rasa tak cocok dengan suami, dengan istri. Lihat pula artis. Artis memang banyak tak cocok. Apa kata artis tu? Lebih baik sendiri, bebas. Oh, ikut dia lah. Tak cerai. Artis cerai masih ada modal. Kita cerai. Nak kahwin lagi, cerai duit lagi. Kan sikit. Tak, bertahan dengan syukuri apa yang ada. Lagu siapa itu? Paham semua. Lagu di Masif itu bawa abang. Artinya jangan lagu. Orang apa lagunya? Tidak menghayati artinya. Syukuri apa yang adanya itu sebenarnya bagus. Memang begitu memang kita hidup adalah tahu lah. Hidup saja itu sudah anugerah. Kalau ada beban di dalam hidup wajar. Tapi kalau kita tak pernah menganggap hidup itu sebagai anugerah, apapun yang Allah berikan dengan kita, tak akan pernah nyaman. Tempatnya, wadahnya dulu kan. Kalau kita menganggap hidup itu sebagai wadah dan itu adalah anugerah. Anugerah itu karunia, bahasa lainnya kan. Karunia. Ya wajarlah. Kalau ada nempel-nempel sedikit kan wajar. Tapi jangan lupa karunianya. Orang kadang-kadang lupa wadahnya. Ada lalar hinggap di dalam gelas kopi, gelasnya pula dibuang. Jangan. Lalarnya diangkat, gelasnya dicuci, selesai. Kenapa? Itu kalau kita hidup menganggap hidup itu anugerah. Kalau ada masalah dalam hidup, masalahnya yang dihilangkan, bukan hidupnya yang dihilangkan. Ada orang hidupnya dihilangkan, ngapa pula? Bunuh diri. Nah, itu hidupnya dihilangkan ya. Kan tidak pas itu namanya. Nah, itu diantaranya. Kemudian fa inna Allah yul qalba fa innal alma kama hil arda al maitah bima'il matar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan karena Allah itu menghidupkan. Kenapa kita harus duduk dengan mereka? Karena Allah menghidupkan hati kita yang mati ini dengan cahaya hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi, artinya menyuburkan bumi yang mati, yang tandus, bima'il matar, dengan air hujan. Mohon maaf ya, kemarau kita hidupkan ledeng, kita siram, kita punya tanaman. Musim panas nih, basah semua, segar kan.
besok pagi hujan, rintis ya hujan tuh. Beda hasilnya siraman hujan dengan air ledeng, walaupun sampai penuh pot tuh. Rumput tuh kita siram begini, banyaklah kita siram, pakai ember, bukan pakai ini lagi. Segar dia, tapi tidak bertahan lama. Dan kualitas kesegarannya beda ketika kena hujan. Makanya Allah umpamakan dengan air hujan. Kenapa? Beda. Hidupnya hati orang yang duduk dengan ulama dan dengan ahli hikmah, hidupnya hati itu beda. Hidupnya beda. Hidup itu umum banyak, tapi hidupnya beda. Hidupnya beda. Nah, itu diantara hikmahnya. Jam 10 sedikit lagi. Saya selesai sampai tepat jam 10. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain At-Tabrani an Abi Hudzaifah. Ini dari Abi Hudzaifah, jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa khalitu al-hukama. Ini hampir maknanya sama dengan riwayat yang berbeda, walaupun ada beberapa lafaz yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, di sini dikatakan jalisul kubara, duduklah bersama dengan orang-orang besar dari kalangan ulama, orang-orang besar lah. Nah, wasailul ulama, dan bertanyalah kalian dengan para ulama, karena memang untuk satu pengetahuan itu dengan ulama, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri, tanyalah kepada ahli zikir, ay al-ulama, tanya kepada ulama. Kemudian wa khalitul hukama, dan bergaullah dengan orang-orang ahli hikmah. Jadi kalau nanya dengan ulama, kalau bergaul dengan ahli hikmah. Karena terkadang ahli hikmah itu cara didiknya, cara menegurkannya lebih kepada hal, keadaan, action. Kalau ulama biasanya membenahi orang dari segala dengan lafaz biasanya. Nah, saat apa hukumnya begini? Ini. Apa hukumnya ini? Ini. Ya. Nah, kalau orang-orang ahli hikmah biasanya dia tak banyak bunyi. Dia lebih kepada perbuatan. Jawaban itu dengan perbuatan. Lebih kepada itu biasanya. Atau kalaupun dengan ucapannya biasanya lebih ucapan hikmah lah. Apa makna hikmah tadi? Ucapan lebih kepada halus, sentuhannya halus. Kemudian di riwayat lain dikatakan jalisul ulama, duduklah dengan para ulama, usahibul hukama, dan bertemanlah dengan para ahli hikmah, wa khalitul kubara, dan bergaullah dengan orang-orang besar. Ai fa innal ulama salah satu aksam, karena ulama itu secara pembagiannya dibagi menjadi 3. Pertama, al ulama bi ahkamillahi taala. Ada ulama yang memang ahli terhadap hukum-hukum Allah. Kalau bahasa singkatnya, paham dengan syariat Allah. Siapa mereka? Hum ashabul fatwa. Mereka adalah orang-orang ahli fatwa. Ini kalau tadi disebutkan ahli fatwa, ini bukan kelas kita. Karena untuk memberikan suatu hukum, berfatwa tentang satu hukum, itu ada standarnya dari segi keilmuannya. Kalau kita mengatakan hukumnya ini, kita bukan fatwa sebenarnya, tapi kita sedang mengutip fatwa. Beda. Kalau fatwa itu dia yang mengeluarkan. Nah, kalau kita ini mengutip saja. Pendapat siapa Ustaz? Pendapat ini. Nah, itu. Kemudian yang kedua, al-ulama bizatillah. Ada ulama yang faham, mengerti akan zat Allah. Paham? Fakat saja. Artinya, itu yang tadi di awal saya katakan. Ada kalanya orang secara keilmuan tak sehebat. Kayak udah cuman tahu bahasa kita dasar, ndak alim. Tapi dia ahli ma'rifat. Itu saya katakan tuh, jangan remehkan orang. Dia ini udah alim dia nih. Iya, secara keilmuan tidak alim, tapi bisa jadi dia adalah orang yang dekat dengan Allah.
Siapa dia? Itu tadi al ulama bizatillah. Siapa dia? Humul hukama. Mereka adalah ada orang-orang yang kita sebut dengan ahli hikmah. Nah, fa bi mudakhalatihim tahdhibul akhlaq. Dengan kita masuk lebur bersama mereka, gaul dengan mereka, itu spontan, pergaulan itu akan mendidik akhlak kita. Orang, mohon maaf, bejat sekalipun, ahli maksiat sekalipun, kalau dia duduk dengan orang-orang ahli hikmah ini, dengan sendirinya akhlaknya terdidik. Padahal tidak diperintahkan, kau harus berakhlak, kau harus begini. Enggak, dengan sendirinya terbentuk. Dengan sendirinya terbentuk. Karena manusia itu punya sifat nular. Manusia punya sifat nular. Makanya kenapa kita dianjurkan kalau bergaul, bergaullah dengan orang baik. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat tular. Apa yang kita dapat tergantung kepada siapa yang kita gauli. Kalau kita gaul, maaf ya, dengan orang tidak kenal Allah, walau kita kenal Allah, suatu saat mungkin dalam beberapa waktu tidak ngaruh, lama-lama terbawa. Karena keadaan itu bisa merubah tabiat. Maka ada pepatah Arab mengatakan, al-bi'ah tughayyirut tabi'ah. Lingkungan itu merubah tabiat. Tabiat itu bahasa Arab ya, dipakai orang Melayu, tabiat namanya. Nah, al-bi'ah tughayyirut tabi'ah. Lingkungan itu merubah tabiat, bahasa kitanya. Merubah tabiat, merubah watak. Orang walaupun tidak soleh-soleh, kalau dia ngumpul dengan orang soleh, sedikit banyak, perubahannya tidak terasa. Tidak langsung dia langsung pakai songkok, tidak. Mulai sedikit, bahkan mohon maaf, pelakunya sendiri kadang-kadang tidak sadar seberapa besar perubahan sudah dia rasakan. Tapi kalau kemudian dia kembalikan dulu, ya Allah, aku kalau pikir-pikir dulu. Padahal karena lantaran bergaul saja. Sama, jangan kira kita kalau kemudian bergaul dengan kemudian orang yang kita anggaplah jauh dari Allah, insya Allah tidak ngaruh. Iya, karena kadang-kadang pengaruh itu tak kita rasakan, tapi sebenarnya kita sudah terpengaruh. Sikap kita, cara berpikir kita, itu pentingnya. Kita bergaul dengan mereka, itu akan mendidik, menuntun, membenahi akhlak kita. Kenapa? Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Karena ketika kita bergaul dengan mereka, ulama para ahli hikmah ini akan memberikan cahaya atau menghidupkan cahaya di hati-hati orang yang hidup dengan dia itu dengan cahaya hikmah. Nular, itu yang saya katakan nular. Anil mar'i, kita seorang penjaga Arab mengatakan ini, anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Dari seseorang itu kalau kau mau tahu, jangan kau tanya dengan orang lain, tanya ke kawannya. Nah, fa innal qarin bil muqarin yaqtadi atau kama qala. Karena orang yang berkawan dengan yang dikawani itu ngikut. Nah, baik secara langsung atau tidak. Itu di antara. Nah, wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan mereka menghidupkan cahaya hati-hati mereka itu, artinya mereka yang bergaul dengan ulama ahli hikmah tersebut dengan rahasia keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama bil qismain, dan ulama yang dua kelas ini atau dua golongan ini humul kubara, mereka juga boleh disebut dengan kubara. Kubara itu orang-orang hebat. Fa inna mukhalatatu ahlillah, karena orang yang bergaul dengan ahlillah itu artinya orang yang kenal, yang dekat, yang berada dalam lingkaran inayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, taksibu ahwalan saniyah, dia nanti akan memperoleh keadaan-keadaan yang terpuji.
Ada beberapa keadaan yang kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa kita mendapatkan kemuliaan dari sebab bergaul dengan mereka. Allah rubah keadaan kita itu dengan keadaan-keadaan yang saniyah, yang baik, yang bagus. Kita kadang-kadang tidak sadar. Alhamdulillah ya Allah. Ketika dia berjodoh, Allah pertemukan jodohnya jodoh yang baik. Ketika dia menempat di suatu tempat, tempat yang dia dapatkan tempat yang istimewa. Itu kadang-kadang yang tidak kita sadari. Ketika dia bekerja, Allah tempatkan dia di tempat kerja yang nyaman buat dia. Karena banyak orang punya kerja, semua diberi kerja, tapi kadang-kadang tak nyaman. Orang yang sering bergaul dengan orang-orang ini, Allah akan berikan kepada dia keadaan-keadaan yang terpuji. Ahwal itu artinya keadaan. Nah itu kadang-kadang kita tidak sadar. Kalau setiap orang sadar, banyak orang mencari mereka. Orang tidak sadar. Kenapa kita hari ini biasanya menganggap, oh itu karena alhamdulillah, karena hasil jerih payah aku. Betul, memang ada jerih payah kita. Cuman kadang-kadang jalan itu Allah berikan karena lantaran kita dekat dengan mereka-mereka. Wa naf'u bil lahzi fawqa naf'i bil lafzi. Karena manfaat dengan pandangan, mohon maaf, itu coba digaris bawahi. Itu ada keliru penterjemahannya. Wa naf'u bil lafzi bil lahzi fawqa naf'i bil lafzi. Faman nafa'aka lafzuhu nafa'aka lafzuhu wa man la fala. Ingat ya, di terjemahan itu dikatakan, saya baca tadi itu dikatakan wa naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. Kalau diterjemahkan bahasa gini, kemanfaatan melalui pandangan atau dengan pandangan di atas kemanfaatan dengan ucapan. Betul, terjemahan gitu. Nah, apa terjemahan? Manfaat penglihatan kan? Itu jangan diterjemahkan penglihatan. Itu yang dimaksud pengawasan. Kemanfaatan atau manfaat hasil pengawasan dengan manfaat dengan hasil ucapan itu lebih manfaat pengawasan. Kenapa saya terjemahkan bukan penglihatan? Karena kalau penglihatan itu bahasa Arabnya kalau tidak nazar, basar. Harusnya dia mengatakan an-naf'u bin nazar, kan gitu. Tapi an-naf'u bil lahzi kan. Lahzi itu ini nih. Kenapa saya terjemahkan dengan pengawasan? Lahzu itu dari kalimat lahadha. Lahadha yulahidhu mulahadatan. Apa makna lahadha? Lahadha itu merling. Saya kalau merling orang gini, itu bahasa Arabnya lahadha yulahidhu. Orang tadi saya terjemahkan apa? Pengawasan. Nah, kenapa saya terjemahkan pengawasan? Orang biasanya kalau ngawasi orang, matanya ke sana, wajahnya tegak. Itu namanya ngawas, bukan melihat. Orang tahu walaupun itu melihat, tapi orang tidak pakai dengan bahasa melihat. Karena bahasa Arab itu kalau melihat lebih kepada an-nazar al-basar. Faman nazara atau an-naf'u bin nazar, betul, atau an-naf'u bil basar, itu baru boleh diterjemahkan kemanfaatan melihat dengan mata, itu baru benar. Tapi di sini lafadznya bukan nazar, bukan basar, tapi an-naf'u bil lafzi bil lahzi. Lahz itu apa? Itu tadi. Jadi mereka ahli hikmah, kalau dia ngawasi orang, dia gini. Tapi kayak apa di kepolisian bukan intel, apa namanya? Dia kalau masuk dalam satu ruangan sekian detik dia bisa baca apa yang ada. Itu apa istilahnya? Bukan pengamat. Semacam intel dia. Ada. Itu biasanya di kepolisian atau mungkin di aparat ya. Dia kalau masuk dalam satu
ruangan, tidak perlu waktu lama. Dia tahu nih, di sini ada foto, di sini ada meja, di sini ada ini, dan itu memang dibutuhkan. Seorang ahli hikmah, kalau kita ibaratkan itu, ketika dia duduk dengan orang dan orang yang ada di sekitarnya, dia mampu kemudian melihat orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau saya duduk nih, kalau dikata ibaratkan saya ini adalah mereka, kemudian saya tahu apa yang dibutuhkan masing-masing ini. Itu yang payah. Makanya kemanfaatan dengan cara pengawasan. Pengawasan itu bukan pengawasan yang asal-asal. Artinya pengawasan dengan itu beda dengan ucapan. Karena begini, saya begini ngomong saya semua. Belum tentu omongan saya ini kemudian cocok dengan semua orang. Bisa jadi, mohon maaf, orang punya terjemahan beda-beda. Kenapa? Karena saya menyampaikan secara umum. Tapi kalau saya kemudian dengan pengawasan, saya tahu ini yang dibutuhkan ini, yang dibutuhkan ini. Sehingga saya mengolah ketika keluar omongan saya, semuanya merasa kena. Itu yang agak payah. Kalau bahasa gitu tembus pandang. Dia tahu dia apa yang kita butuhkan. Maka kadang-kadang konsep orang yang model macam ini bicaranya tidak ada konsep, seperti ngelantur-ngelantur. Tapi pas kena yang bab ini, kok itu kayak aku. Nanti agak loncat lagi ke bab lain. Kenapa? Karena ada yang di sisi pojok sana, yang di sana, yang di tujuannya. Sehingga selesai dari ucapannya, semuanya mendapatkan. Itu yang dikatakan kemanfaatan dari segi pengawasan semacam ini oleh mereka tentunya. Itu lebih besar manfaatnya ketimbang dengan lafaz. Tapi bukan berarti tak boleh berlafaz. Ini kita sedang menjelaskan tentang kedudukan mereka ini. Kenapa kita harus bergaul dengan mereka, ulama-ulama ahli hikmah. Saya kira sampai di sini dulu. Sebenarnya nanti kelanjutannya ada beberapa teks yang agak berbeda. Selain ini baru satu yang saya jelaskan, bahwa kalau dia kalau diartikan melihat tadi itu agak nanti orang takut salah paham sih. Jadi nanti ada orang tidak ngomong dilihat, ya tidak berubah-ubah, apalagi yang melihat model macam kita. Ya, maksud penglihatan, pengawasan oleh orang-orang yang dikatakan semacam ini, semacam mereka ulama ahli hikmah. Baiklah, karena sudah larut, sudah lewat malahan 15. Insyaallah nantinya kita akan lanjutkan. Baik, saya kira kita cukupkan dulu pertemuan kita. Sama-sama kita tutup. Sebelumnya baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.